Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para siswa dan siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta yang berbahagia, alhamdulillah wasyukurillah kita bisa berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 12 wajib atau umum tahun semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bersama saya Ahmad Sofyan SAG. Adapun materi yang akan kita pelajari ini masih berkaitan dengan ad-darsul awal bab 1 dengan topik atau tema ar-riyadhah, olahraga. Kemampuan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kemampuan menulis atau maharah al-kitabah. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa nanti diharapkan mampu memahami konsep tentang naat dan idhofah, lalu mampu membedakan kalimat yang mengandung susunan atau tarkib naat man'ut dan kalimat yang mengandung susunan atau tarkib mudhof ilaih, dan terakhir mampu menulis kalimat sederhana berbahasa Arab tentang ar-riyadhah. Baik, kita masuk pada materi pembahasan kita tentang an-na'at atau na'at. Perhatikan contoh-contoh yang Bapak tampilkan dalam layar ini. Pertama, marasat talib al-jadidu kurotal qadam. Siswa yang baru itu berlatih sepak bola. Kita perhatikan kata al-talibu itu menjadi man'ut atau kata yang disifati, isim yang disifati. Lalu al-jadidu menjadi naat atau kata sifat, di mana antara al-man'ut dan naat sama-sama muzakkar, jenis laki-laki, mufrad tunggal atau satu, marfu ini berakhiran dhammah, dan ma'rifah itu sama-sama diawali alif lam, at-talib dan al-jadid, ya. Contoh nomor 2, marasat talibani al-jadidani kurotal qadam. Dua orang siswa baru itu berlatih sepak bola. Kita lihat kata at-talibani itu menjadi man'ut atau kata benda yang disifati, lalu al-jadidani itu menjadi naat atau kata sifat, di mana antara al-man'ut dan naatnya sama-sama mudzakkar, itu berjenis laki-laki, mutanna. Nah, ini bermakna dua siswa, ya. Jadidani, talibani, jadidani situ. Lalu sama-sama marfu dhammah dengan tandanya alif marfu alif nun, dan sama-sama ma'rifah ada alif lam di awal dari dua kata itu. Yang ketiga, marasatul labu al-jududu kurotal qadam. Para siswa yang baru itu berlatih sepak bola. Sini al-tulab menjadi man'ut, al-judud menjadi naat, di mana antara al-tulab dan al-judud, yaitu antara man'ut dan naatnya sama-sama muzakkar, jamak itu artinya banyak, marfu rafa dhammah, dan sama-sama ma'rifah. Contoh yang nomor 4, fahasat at-tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustashfa. Dokter perempuan yang mahir itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Kita
lihat di situ, at-tabibatu menjadi man'ut, al-mahiratu menjadi na'at. Lalu antara man'ut dan na'atnya sama-sama mu'annas, jenis perempuan, mufrad tunggal, marfu dhammah, dan sama-sama ma'rifah. Yang kelima, fahasat at-tabibatani al-mahiratani Fatimata fil mustashfa. Dua orang dokter perempuan yang mahir itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Kita lihat, at-tabibatani itu menjadi man'ut atau kata benda yang disifati, al-mahiratani itu kata sifatnya, dan antara kata yang disifati atau man'ut dan kata yang jadi sifatnya atau na'at sama-sama mu'annas perempuan, musanna bermakna dua, marfu dhammah atau rofa, tanda rofanya alif nun, dan sama-sama ma'rifah. Contoh nomor 6, fahasat at-tabibatul mahiratu Fatimata fil mustashfa. Para dokter perempuan yang mahir itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Ini kita lihat, at-tabibat ini man'ut, al-mahirat ini na'at, dan man'ut dan na'at sama-sama mu'annas, sama-sama jamak, jamak mu'annas, sama-sama marfu dhammah ya, dan sama-sama ma'rifah. Contoh 7, Muhammadun yuhibbu riyadatan fardiyatan fi sahatil bait. Muhammad menyukai olahraga individu di halaman rumah. Kita lihat di situ, riyadatan man'ut, fardiyatan na'at. Nah, ini antara man'ut dan na'at sama-sama mu'annas ya, ada tak marbutoh di situ. Sama-sama mufrad tunggal ya, sama-sama mansub. Nah, ini maf'ul bih. Muhammadun yuhibbu riyadatan fardiyatan. Maf'ul bih hanya menjadi mansub, fathah tain ya, fathah tain, dan sama-sama nakirah, itu tidak diawali oleh alif lam. 8, Aliyun yuhibbu riyadatan jama'iyatan fil maidan. Ali menyukai olahraga kelompok di rumah, di lapangan. Kita lihat, riyadah man'ut, jama'iyah menjadi na'at, dan antara na'at man'ut dan na'atnya sama-sama mu'annas, jelas ya, perempuan, sama-sama mufrad tunggal, sama-sama mansub maf'ul bih di situ, dan sama-sama nakirah, tidak ada alif lamnya. 9, iltahaqtu fi shaffil awwali fi hadhil madrasah. Saya diterima di kelas 1 di sekolah ini. Kita lihat, as-saffi man'ut, lalu al-awwali itu na'at. Antara na'at, man'ut dan na'atnya kita lihat sama-sama mudzakkar ya, enggak ada alif lamnya, sama-sama mufrad tunggal, sama-sama majrur ya, itu as-saffi al-awwali yaitu kasrah majrur karena ada fi huruf jar, dan sama-sama ma'rifah. Terakhir untuk contoh na'at di sini, dhahabatul labu ilal mal'abi lila'bil quratil ta'irah. Para siswa pergi ke lapangan untuk bermain bola voli. Nah, kita lihat di situ man'utnya qurati, na'atnya ada ta'irati ya, dimana antara man'ut dan na'at sama-sama mu'annas, dan tak marbutohnya sama-sama mufrad tunggal, sama-sama majrur yaitu kasrah, dan sama-sama ma'rifah. Nah, berikutnya
al-qawaid, ya, kaidahnya, konsepnya yang kita pahami dari an-na'at, ya, at-ta'rif, definisi, yaitu tabi' yuzkaru li bayani sifatin min sifati man'utihi aw yasifu ma yata'allaqu bihi. Jadi definisi dari na'at. Na'at adalah isim pengikut yang digunakan untuk menjelaskan sifat dari benda yang diikutinya. Tertib susunannya yaitu al-man'ut dan na'at. Susunan an-na'atu adalah man'ut, benda yang disifati, lalu diikuti oleh na'at atau kata sifat. Asyurut, syaratnya, yaitu an yutabiqu an-na'atu man'utahu fi jami'i ahwalihi al-i'rabi, al-raf'i, al-nasbi, al-jarri, wal-ifradi, wat-tasniyati, wal-jam'i, wat-tadhkiri, wat-ta'nitsi, wat-tankiri, wat-ta'rifi. Ya, jadi kalau syaratnya ialah na'at harus sesuai atau sama dengan man'utnya dalam hal semua, dalam segala hal, baik dalam hal i'rab yaitu rafa, nasab, jar, kemudian dalam hal mufrad, musanna, jama, muzakkar, muannats, nakirah maupun ma'rifahnya. Nah, yang kedua sekarang yang kita bahas ialah al-idhofah, ya, kata atau kalimat yang ada susunan idhofahnya. Lahiz al-amsilah anil idhofah au al-mudhaf wal mudhaf ilaih at-taliyah. Perhatikan contoh kalimat yang mengandung idhofah, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih berikut ini. 1. Numarisu kurwatal qadami fil maidan. Kami berlatih sepak bola di lapangan. Kita lihat situ, kurwata menjadi mudhaf, al-qadami itu menjadi al-mudhaf ilaih. Kemudian ana ajidu haqibata Muhammadin fil fasli. Saya menemukan tas Muhammad di kelas. Kita lihat di situ, haqibata menjadi mudhaf dan Muhammadin menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga, ijtama'a mudarribu kurwatil yadi fil maidan. Para pelatih bola voli berkumpul di lapangan. Kita lihat di situ, kurwati mudhaf dan al-yadi menjadi mudhaf ilaih. Yang keempat, talamizul madrasati yumarisuna as-sibahata ma'al mudarribi. Para siswa, para murid sekolah berlatih renang bersama pelatih. Kita lihat di situ, talamizu menjadi al-mudhaf dan al-madrasati menjadi al-mudhaf ilaih. Nomor 5, ismi Diva wa ana shadiqatu Anisa. Nama saya Diva dan saya temannya Anisa. Shadiqatu di situ menjadi mudhaf dan Anisa itu menjadi mudhaf ilaih. Nah, sekarang konsepnya, qawaid, kaidahnya. Al-idhofah ini ada dua komposisi, ada dua susunan, ya, mana lafaz yang pertama
disebut al-mudhaf, yaitu yu'rabu bihasbi mawqi'ihi fil jumlati ad-dhammah au al-fathah au al-kasrah. Nah, mudhaf itu i'rab atau harokatnya tergantung kedudukannya dalam kalimat, bisa dhammah, bisa fathah, atau juga bisa kasrah. Kemudian yang kedua dalam konsep al-idhofah itu ada yang namanya mudhaf ilaih, ya. Jadi kata kedua yaitu mudhaf ilaih, yaitu yu'rabu daiman majruron, harokatnya selalu majrur atau kasrah. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini, misalnya kuratul qadami. Ini contoh kalimat atau kata yang mengandung idhofah, itu mudhaf dan mudhaf ilaih, di mana dari kalimat kuratul qadami, sepak bola atau bola kaki, kuratu, kata kuratu ini menjadi mudhaf, ya. Kata pertama dalam konsep al-idhofah menjadi mudhaf, dan dia bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah, tergantung ya kedudukannya, apakah menjadi mubtada, jadi maf'ul, menjadi majrur, ya, begitu. Kemudian kata kedua al-qadami, ini yang disebut dengan al-mudhaf ilaih, ya, dan dia selamanya menjadi majrur atau kasrah, gitu. Nah, sekarang kita bandingkan antara dua buah kalimat yang ada di situ. Pertama, kalimatnya al-talibul jadidu, siswa yang baru, di mana kata pertama al-talibu ini merupakan isim ma'rifah karena ada alif lam di situ. Kata kedua al-jadidu, ini pun isim ma'rifah karena juga ada alif lamnya di situ, ya. Kemudian kata al-talibu ini menjadi al-man'ut, kata benda yang disifati. Lalu al-jadidu menjadi an-na'tu atau kata sifat, sehingga ketika dimaknai menjadi al-talibul jadidu, siswa yang baru. Inilah yang namanya kalimat an-na'tu, kalimat na'at, atau dalam bahasa Arabnya disebut at-tarkibul wasfi, itu kalimat sifat. Nah, kita bandingkan dengan contoh nomor 2, kuratul qadami, sepak bola atau bola kaki, di mana komposisinya kuratu ini isim nakirah, kemudian diikuti oleh al-qadami, ini isim ma'rifah karena ada alif lamnya, ya. Nah, lafaz kuratu ini menjadi mudhaf. Kata al-qadami ini menjadi mudhaf ilaih, sehingga ketika diterjemahkan menjadi bola kaki, atau dalam bahasa kita sekarang sepak bola. Jadi bukan bola yang kaki, melainkan bola kaki, ya, dimana kalimat kurah atau bola di sini menjadi mudhaf, itu kata yang diterangkan kalau bahasa Indonesianya. Lalu untuk yang al-qadami ini menjadi mudhaf ilaih atau kata yang menerangkan. Jadi bukan susunan sifat, tapi susunan idhofah, ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut at-tarkibul idhofi, ya, susunan idhofah. Nah,
Itu barangkali konsep yang bisa disampaikan terkait al-na'tu dan al-idhafah. Sekarang kita berlatih, ada 4 latihan di sini. Pertama yang alif, imla'il farad bin na'ti al-mudhaf al-munasib. Isilah tempat yang kosong itu dengan na'at atau mudhaf yang sesuai. Yang B, uktub alamah sahih ala hasbi mawqi'il kalimat allati tahtaha khat. Nah, ini kalimat yang bergaris bawah dan kalian identifikasi, kalian telaah kalau dia merupakan naat man'ut, maka contrenglah kotak kosong di sebelah naat man'ut. Tapi ketika Anda menganggap kalimat yang bergaris bawah merupakan idhofah, maka contrenglah kolom di sebelah kata idhofah. Kemudian yang berikutnya, ratib al-kalimat al-atiyah litusbiha jumlatan mufidah. Kalian diminta menyusun kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang terakhir, uktub jumlah minal ibarat at-taliyah. Kalian diminta menyusun kalimat bebas dari kata-kata yang disediakan 1 sampai 5. Baik, selamat berlatih, dan demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum.